Halo, nama saya Keno dari kelas 10F. Di video ini saya akan ingin bahas kepada kalian tentang buku sejarah dari Wakil Presiden pertama Indonesia kami. Ada yang tahu siapa? Ya, benar, Muhammad Hatta. Beliau adalah Wakil Presiden Indonesia pertama kita selama 11 tahun. Nah, untuk bukunya adalah Jejak yang Melampaui Zaman. Saya kebetulan tidak mendapatkan hard copy-nya, tapi saya mendapatkan soft copy-nya dalam PDF. Sekarang kita sudah tahu bukunya, mari kita masuk dalam sejarah Muhammad Hatta dari sang wakil presiden yang bekerja keras demi negara kami. Nah, jadi Muhammad Hatta itu lahir di kota Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Nah, beliau lahir di desa Aur Tajungkan yang nantinya menjadi pusat kota Bukit Tinggi. Muhammad Hatta dilahirkan di sebuah rumah kayu bertingkat 2. Dan pada 14 Agustus 1902 lahirlah Muhammad Hatta. Dulu beliau tuh tidak dipandang sebagai orang yang tampan atau ganteng, dan melainkan ia menemukan kekuatannya di bidang lain. Beliau jatuh cinta kepada seni menulis. Ia menganggapkan penanya sebagai senjata untuk mempersatu dan kemerdekaan bangsa. Nah, di halaman 9 kita bisa ketahui orang tua Muhammad Hatta. Ibunya yang bernama Siti Salehah dan bapaknya Muhammad Jamil. Hatta lahir di keluarga yang terdiri dari pemimpin agama dan saudagar atau pedagang. Dan keluarganya yang agamawi dan juga bekerja keras, yang berjuang keras. Ada satu gedung yang terkait dengan Bung Hatta, yaitu Gedung Triagung, yang sekarang disebut sebagai Istana Bung Hatta. Jadi, mengapa Gedung Triagung itu sangat penting bagi Hatta? Ya kan tempat tinggal dia. Hatta dulu tidur di kamar besar bagian belakang yang mempunyai jendela pandangan kepada Gunung Singgalang. Nah, sekarang kita sudah tahu tempat lahir, tanggal lahir, dan kekuatannya. Terus edukasinya gimana? Sekolahnya di mana? Taruh bidang apa? Mari kita lihat. Di halaman 11 kami bisa lihat bahwa Muhammad Hatta dulu tuh sekolah dasar di Ropesh Lager School, yaitu sekolah dasar Belanda, tapi letaknya di Indonesia. Karena dulu Indonesia tuh mengalami jajahan dari Belanda, pasti tahu lah ya, itu belajar di PPKN sudah berapa lama. Nah, jenjang masa remajanya Muhammad Hatta, dia mengikuti sekolah MULO, yaitu Meer uitgebreid lager onderwijs. Dan untuk kuliah, kami bisa lihat di halaman 25 bahwa beliau tuh berkuliah di Rotterdam's School, yaitu sekolah bisnis yang zaman dulu tuh gengsi sekali dan sangat populer, dan hanya yang anak-anak ekonomi terpintar di Indonesia zaman itu. Nah, oke, itu sebagian dari perkenalan wakil presiden kami. Dan mari kita lanjut ke peristiwa-peristiwanya. Nah, untuk peristiwa-peristiwanya, mari kita lihat mengapa Hatta tuh dilihat sebagai orang yang suka ekonomi, yang tertarik kepada bisnis. Nah, di halaman 61 kami bisa lihat, maka seorang yang tertarik pada sejarah ilmu pengetahuan akan segera melihat kemana Hatta berorientasi pada waktu itu untuk bidang-bidang ilmu pengetahuan yang digelutinya. Dalam ilmu ekonomi, dia tidak banyak terpukau pada ekonomi klasik, tapi pada aliran historis dan ekonomi politik. Nah, dari halaman 61 kami bisa lihat bahwa Muhammad itu tuh sangat tertarik dan sangat mempunyai kesukaan dalam sejarah ekonomi politik dan juga ekonomi. Peristiwa lainnya juga kami bisa lihat di halaman 5, yaitu pidato Hatta yang berjudul Lampau dan Datang. Itu dipuja-puja oleh banyak orang, dan suatu sejarawan asal Amerika yaitu George Cahin menyebutnya sebagai salah satu pernyataan yang paling jelas tentang aspek-aspek terpenting dari pemikiran politik dan sosial ekonomi Hatta. Jadi dulu Muhammad Hatta tuh bisa dipandang sebagai orang yang berilmuan sangat besar, yang punya pengetahuan yang lumayan luas, dan juga
sangat berniat terhadap kematangan ekonomi, juga sangat pintar untuk mengekspresikan perasaan dan pendapat sosial ekonomiknya. Dan dari pidato ini kami bisa lihat bahwa ini meringkaskan sebagai perjalanan dan juga pengalaman yang Hatta alami atau hadapi sebagai seorang patriot dan negarawan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan juga untuk ekonomi bangsa Indonesia. Nah, kita balik ke satu halaman, yaitu halaman 4. Kami bisa lihat bahwa ada krisis politik, ekonomi, dan konstitusi. Dikutip, perkembangan demokrasi pun terlantar karena percekcokan politik senantiasa. Pelaksanaan otonomi daerah terlalu lamban, sehingga memicu pergolakan daerah. Tentara merasa tak puas dengan jalannya pemerintah di tangan partai-partai. Jadi zaman dulu, era-era krisis politik, ekonomi, dan konstitusi, keuangan tuh mulai merosot dan ekonomi Indonesia itu tidak stabil dan makin menurun. Jadi singkatnya adalah krisis-krisisnya lumayan berat dan mengefekkan negara Indonesia dan bangsa Indonesia dengan berat juga. Jadi di halaman 29 kami bisa lihat peristiwa selanjutnya, yaitu zaman dulu adalah perusahaan majalah yaitu Siditpo, dan yang menerbitkan artikel Is Hatta Marxist di tahun 1938 ya, dengan penulisnya Mevro Vodekel Sumarah. Dan fungsi artikel ini itu untuk menyerang tulisan Hatta, yaitu berjudul Enige Grundtrekken van de Economische Wereldbouw, ya, atau segi-segi utama ekonomi dunia. Tapi mengapa Siditpo menyerang tulisan Hatta? Karena Siditpo dulu mengalami gulung tikar, itu bangkrut, dan ingin membangkitkan nama perusahaannya lagi. Dan solusi yang mereka dapat adalah untuk menyerang tulisan Hatta. Karena zaman dulu Hatta itu lumayan terkenal karena tulisan-tulisannya yang sangat bagus. Dan seranglah tulisan Hatta. Hatta itu tidak senang dan ia sangat curiga mengapa Mevro Sumara, sang pengarang Jawa, menyerang tulisannya. Jadi Hatta membalaskannya dengan tulisan yang berjudul Marxisme of Epigonvijay, atau berarti Marxisme atau kearifan sang epigon. Dan itulah muncul topik yang sangat panas zaman dulu, topik yang sangat dibahas dengan baik. Mevro itu adalah Tan Ling Chi, yaitu seorang komunis Indonesia. Jadi bisa dilihat bahwa Mevro adalah penulis yang sebenarnya komunis Indonesia. Dan zaman dulu komunis itu tidak dibolehkan di Indonesia dan konsepnya itu tidak ingin diimplementasikan kepada bangsa Indonesia. Dan ada satu peristiwa lagi, yaitu kita bisa lihat di halaman 5 bahwa Hatta meninggalkan posisi wakil presidennya, yang dikutipkan Yogyakarta hanya 3 hari sebelum dia mundur dari jabatan wakil presiden, yang kemudian menandai akhir cerita Dwi Tunggal. Jadi Muhammad Hatta meninggalkan jabatan wakil presidennya pada tanggal 1 Desember 1956 dan ia meninggalkan posisinya sebagai wakil presiden. Dan dari buku ini saya bisa mempelajarkan berbagai hal dari Muhammad Hatta, yaitu satu adalah berani untuk mempunyai pendapat atau pemikiran yang berbeda dari otoritas yang lebih tinggi. Jadi tidak takut untuk mempunyai pendapat yang berbeda dari orang yang mempunyai kekuasaan yang lebih besar. Dan kedua, saya belajar bahwa kekuatanmu tidak selalu bisa dilihat oleh fisik. Mungkin kekuatanmu bisa ditemukan di bidang lain. Jadi misalnya kalau kekuatan tidak di fisik, mungkin kekuatan lainnya itu bisa ditulis, bisa membaca, bisa mungkin mengarang, jadi penyair. Kami itu mempunyai beda-beda talenta dan kekuatan. Jadi tidak hanya kekuatan dalam bentuk fisik.
Saya belajar bahwa rakyat akan berdaulat jika berdaulat dalam ekonomi. Ekonomi pasti akan berdaulat, mempunyai kekuatan yang besar. Lihatlah Amerika yang mempunyai ekonomi yang sangat besar, ekonomi yang sangat perkasa. Dan bisa dibelajarkan bahwa Muhammad Hatta itu sangat peduli kepada ekonomi Indonesia karena ingin Indonesia itu maju. Zaman dulu kami bisa tahu bahwa krisis ekonomi, dan Hatta ingin menyelesaikan krisisnya itu dan membangkitkan kedaulatan bangsa kami dengan membangkitkan kedaulatannya di bidang ekonomi. Sebagian dari saya, terima kasih untuk menonton video ini. Saya sangat rekomendasikan buku ini karena buku ini sangat besar, sangat bagus dan sangat detail juga. Sebagian dari saya, terima kasih.